Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu setiap Rabu sore membahas Injil Yohanes. Tapi sebelum kita bahas itu, saya minta kalau saudara yang belum untuk subscribe ya. Dan juga untuk klik itu like-nya, serta klik itu lonceng tanda notifikasi, serta untuk share kepada teman-teman saudara. Kalau saudara ingin mendukung pelayanan ini supaya makin besar, dan saudara ingin mempersembahkan sesuatu, saudara bisa mengirimkan persembahan saudara melalui akun bank yang ada di bawah ini. Dan juga kalau saudara ingin belajar lebih lanjut, kami punya program namanya Katekisasi Nasional. Saudara bisa menghubungi Romo Yakobus yang teleponnya ada di bawah untuk didaftarkan di dalam grup WA kami. Jadi Katekisasi Nasional. Hanya saya ingatkan, Katekisasi Nasional ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang memang ingin belajar iman ortodoks dan ingin menjadi anggota gereja ortodoks, karena ini adalah pelayanan gereja memang. Kalau enggak, ya enggak usah ke situ. Saudara cukup melihat di YouTube ini saja. Nah, kalau saudara ingin mengunjungi gereja kami atau cabang-cabang kami, ya, komunitas-komunitas kami yang ada di beberapa tempat, nanti saudara bisa lihat akhir daripada video ini, ada alamat-alamat yang saudara bisa kunjungi. Kalau memang belum ada dan saudara ingin ada perintisan di tempat saudara, saudara hubungi Romo Yakobus lagi untuk supaya kami bahas, untuk kami bisa ngirim orang untuk mengadakan perintisan di tempat saudara. Kalau saudara ingin belajar lebih akademis lagi dari iman ortodoks, Rasuliah Ortodoks ini, saudara bisa mengikuti program kami perakademis, yaitu Sekolah Tinggi Teologi Ortodoks online. Untuk itu saudara bisa menghubungi Romo Yakobus lagi yang ada di situ teleponnya untuk dihubungkan dengan Pak Artemius Thomas Matulesi. Dia yang bertanggung jawab untuk itu. Jadi tanyaannya bukan kepada saya, kepada beliau. Saya hanya mengajar di situ, ikut mengajar di situ. Baik. Nah, kalau saudara menginginkan buku-buku yang kami terbitkan, kami ada banyak buku yang kami terbitkan. Salah satunya ini yang paling baru, ya toh. Ada lagi ini, atau ini. Dan kalau saudara memang belum tahu sama sekali tentang iman ortodoks, buku ini saya rekomendasikan. Ini terjemahan. Jadi buku-buku ini ada yang karangan saya sendiri, ada yang terjemahan. Dan untuk mendapatkan buku-buku ini, saudara bisa menghubungi nomor telepon ini ke Ibu Theodora, ya. Hubungi beliau, tanyakan buku-buku apa yang tersedia, yang saudara bisa tanyakan buku apa saja. Saudara-saudara bisa membeli di sana. Terima kasih. Baik. Kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, dan kita sudah sampai kepada pelajaran chapter 20 ya. Chapter 20, ini Injil Yohanes pasal 4, ayatnya ini karena panjang dan keterangannya mungkin agak panjang juga. Mungkin kita baca saja dari ayat yang ke-6 kemarin. Rebu lalu kita sudah sampai pada ayat 5. Kita baca saja ayat ke-6 dan seterusnya, karena saya tidak tahu berapa lama nanti kita membahas ini. Baik, mari kita mulai. Mulai saja ayat 6 sampai 9 saja dulu. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Karena hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minuman kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Terima kasih.
In the eki pigi tu Yakov. Di situ ada sumur Yakob. Oun Isus kekopiakos. Oleh karena itu Yesus capek. Menjadi capek. Ektis odioporios. Porias. Dari perjalanan. Ekatheseto. Dia duduk. Utos. Dengan demikian. Epitipigi. Pada sumur itu. Ora in os ekti. Waktunya kira-kira jam 12. Jadi saudara, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Yesus sudah sampai di sumur, yang sumurnya sudah kita bahas Rabu yang lalu. Akhirnya dikatakan dia merasa capek dari perjalanan. Yesus sebagai firman yang menjadi manusia. Dia mempunyai sifat kemanusiaan dan tubuh kemanusiaan yang tidak beda dengan kita. Ya bisa capek. Ya bisa lapar, ya bisa haus, bisa sakit, dan semuanya ini. Ini jangan dilupakan. Karena banyak orang ketika mengkritik agama Kristen mengenai Yesus, Tuhan kok bisa lapar, Tuhan kok bisa ini. Kita harus ingat, yang menampakkan diri dalam Injil yang melakukan segala karya itu adalah dalam keadaan setelah menjadi daging. Setelah mengambil rupa manusia. Setelah dalam segala hal dia memiliki kejasmanian dan menjadi seperti manusia. Coba kita baca di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia ini, dia betul-betul mengambil kemanusiaan seperti kita. Kita baca di dalam Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Ia pun menjadi sama dengan mereka yang memiliki darah dan daging itu dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Kalau manusia bisa lelah, ya Yesus bisa lelah. Manusia bisa sakit, ya Yesus bisa sakit. Manusia bisa sedih, ya Yesus bisa sedih. Manusia bisa haus, ya Yesus bisa haus. Karena dia ikut ambil bagian dalam keadaan manusia sepenuhnya. Ayat 17. Itulah sebabnya. Maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara. Dalam segala hal, ia harus disamakan dengan manusia. Jadi yang berwujud manusia itu bukan keilahiannya, yang nampak mata, yang bisa capek, dan lain-lain itu bukan keilahiannya. Lagi pula, dalam kitab suci, gelar Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Allah, itu dua hal yang berbeda. Saudara cari itu sudah saya jelaskan berulang-ulang. Kealahannya yang nggak nampak, itu yang kekal, yang berada pada Bapa sebagai firman. Firman itu adalah Allah, bukan wujud kemanusiaannya itu. Kalau kealahannya ya nggak bisa capek, nggak bisa lelah, nggak bisa disalib, nggak bisa mati, nggak bisa lahir. Sebab keilahian itu kekal, itu berada di dalam diri Bapa sebagai firman-Nya Bapa. Sedangkan Yesus disebut Tuhan bukan dalam arti Allah, dalam arti yang ditinggikan sebagai Mesias setelah dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Kisah Rasul Paulus pasal 2 ayat 32-33 sampai 36 lah kita baca. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi kebangkitan itu disaksikan murid-muridnya sendiri, ini bukan dongeng, bukan cerita biasa. Yesus bangkit dari mati, itu disaksikan oleh para murid. Setelah bangkit dari mati, tubuhnya itu dibangkitkan, dimuliakan, terus dan sesudah ia ditinggikan oleh lalu ditinggikan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Terus dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat. Nah, setelah dimuliakan, dia menerima Roh Kudus yang telah dijanjikan sebelumnya. Sebelum dia naik ke surga, dia mengatakan tentang datangnya Roh Kudus, dijanjikan itu.
Setelah diterima lalu dicurahkan kepada kita. Jadi Roh Kudus datangnya kepada kita melalui Yesus yang dimuliakan itu, meskipun sumbernya dari Allah Bapa. Datangnya dari Allah Bapa. Nah, padahal kata Petrus selanjutnya, sebab bukan Daud yang naik ke sorga. nah, padahal ada nubuat. Nanti kalau ada orang yang sampai naik ke surga duduk di sebelah kanan Bapa, menurut Daud itu gelarnya adalah Tuhan. Itu adalah gelarnya Sang Maha Tuan yang amat ditinggikan. Maka dia mengutip kata-kata Daud itu ayat 24, ayat 34. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Nah, ini Daud di dalam Mazmur 110 ini, ayat yang ke-1. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Nah, demikianlah firman Yahweh, Neum Yahweh, Le Adonai, kepada Tuanku, Sang Maha Tuhan ini. Berarti Yahweh berbicara kepada Tuhan. Apa katanya? Duduklah di sebelah kanan. Berarti menurut Daud, yang duduk di sebelah kanan Yahweh ini adalah Adonai, adalah Kyrios. Nah, dalam pengalaman para rasul, ternyata yang duduk di sebelah kanan Allah ini sesudah ke surga adalah Yesus. Lalu dikaitkan dengan nubuat itu. Oh, kalau begitu Yesus itu Tuhan itu, karena ada nubuat yang duduk di sebelah kanan Bapa adalah Tuhan. Maka dikatakan dalam ayat itu. Ayat Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-34 itu. Sebab bukan Daud yang... Bukan Daud. Biarpun Daud mengatakan, duduklah di sebelah kananku, ternyata duduk di sebelah kanan bukan Daud, karena Daud nggak pernah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Terus? Malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Yahweh telah berfirman kepada Adonai. Duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Terus? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Nah, karena Yesuslah yang duduk di sebelah kanan Allah, dan menurut Daud yang duduk di sebelah kanan Allah itu adalah Tuhan, maka Israel harus tahu apa? Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan... Nah, itulah. Jadi Yesus disebut Tuhan bukan berarti ini ada orang ngawur ya. Orang Kristen itu menyebut Yesus Tuhan karena dia lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Nggak ada teologi Kristen mengatakan karena itu dia disebut Tuhan. Adam lebih hebat, dia kan nggak ada bapak, tidak punya bapak, tidak punya ibu, kok nggak disebut Tuhan? Itu khayalan orang. Nggak ada teologi Kristen mendasarkan pada kelahiran Yesus dia disebut Tuhan. Dia disebut Tuhan akibat dia diangkat, dimuliakan, lalu disesuaikan dengan nubuat. Ada nubuat di dalam kitab Zabur atau kitab Mazmur yang mengatakan bahwa yang duduk di sebelah kanan Yahweh, di sebelah kanan Bapa adalah Adonai. Ini kalau begitu karena yang duduk itu adalah Yesus, maka kalau begitu dialah Tuhan itu, dialah Adonai itu. Jadi kalau begitu istilah Tuhan dan istilah Allah itu lain di dalam pengenaannya kepada Yesus. Dia disebut Allah yang memang tidak nampak, tidak punya tubuh, ketika dia masih belum turun ke bumi menjadi manusia, ketika masih satu di dalam Bapa sebagai firman, karena firman itu bersifat Allah. Tapi ketika dia jadi manusia, kemanusiaannya itu bukan Allah. Dan kemanusiaan itu yang telah dipakai oleh firman itu, diangkat dalam kemuliaan, duduk di sebelah kanan Allah, maka dia disebut Tuhan. Maka jangan mengira-ira, menduga-duga orang Kristen menganggap Yesus Tuhan karena lahir tanpa bapak. Nggak ada orang Kristen mendasarkan ajaran tentang ketuhanan Yesus dari pemikiran seperti itu. Itu pemikiran buat-buatan karena nggak ngerti teologi Kristen. Dan Tuhan ini artinya, Tuhan yang dipertuhan ini adalah karena Mesias yang diangkat jadi raja, gitu loh. Mesias yang diangkat jadi raja. Maka disebutkan akhirnya di dalam Matius pasal 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi setelah dia naik ke surga duduk di sebelah kanan Bapa, itulah kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Orang yang mempunyai segala kuasa artinya maha penguasa kan gitu. Maha Tuhan. Maka itulah Tuhan itu artinya itu yang diberi segala kuasa itu. Setelah dia mati, bangkit, naik ke surga. Bukan akibat kelahirannya, bukan, tidak ada teologi Kristen mendasarkan begitu.
Setelah dibuktikan dia menang atas kematian dan bangkit. Dan karena itu dia disebut di dalam Wahyu pasal 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala Itulah artinya Tuhan itu. Yesus disebut Tuhan artinya itu loh. Raja segala raja, Tuan di atas segala. Tuhan itu artinya. Jadi antara penggunaan kata Allah dan kata Tuhan dalam Injil, dalam Alkitab, itu tidak sama kalau itu dikenakan kepada Yesus. Dialah, karena adalah firman Allah yang kekal, yang tidak nampak, tidak punya wujud, satu dalam Bapa. Baru setelah dia jadi manusia, dia punya wujud dan mempunyai sifat sama seperti manusia. Dan keadaan ini bukan keadaan ketuhanannya. Ini keadaan kemanusiaannya. Yang sama dengan kemanusiaan kita. Lalu setelah dia naik ke surga, dia diangkat sebagai Mesias yang ditinggikan, diberi segala kuasa. Itulah dia disebut Tuhan. Jadi harus dibedakan Allah, Tuhan, kemanusiaan itu dibedakan. Karena Yesus itu kaya sekali, tidak seperti orang-orang yang lain. Hanya satu sisi saja. Ada banyak sisi-sisi tentang Yesus ini. Nah, di dalam kisah ini, ketika dikatakan dalam ayat 6, di situ terdapat sumur Yakub, Yesus sangat letih, sangat lelah. Dia lelah karena semua kisah dalam keempat Injilan kisah ketika Yesus masih dalam wujud manusia. Jadi jangan kemanusiaan itu kita nisbahkan pada keilahiannya. Tuhan kok bisa mati, Tuhan kok bisa lelah, Tuhan kok bisa sakit, Tuhan kok bisa lahir. Sebab itu adalah keadaannya ketika turun dari surga menjadi manusia. Kalau kealahannya yang tidak bisa mati, maka dalam kidung-kidung gereja ortodoks dikatakan Yesus itu mengalami mati tanpa mati. Mengapa? Mati dalam kemanusiaannya, tidak mati dalam keilahiannya. Yesus mengalami penderitaan tanpa menderita. Yang mengalami penderitaan fisiknya tetapi keilahiannya tidak mengalami penderitaan. Itu ada paradoks dalam Yesus itu. Kita tidak bisa hanya lihat saja. Kalau kita nggak mengerti ini, akhirnya kita membuat teori yang ngawur kayak tadi. Orang Kristen mengangkat Yesus jadi Tuhan karena lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Nggak ada itu. Nggak ada karena itu. Bukan karena mujizatnya pula. Bukan karena dia lahir tanpa bapak pula. Bukan itu. Tetapi karena diangkat dalam kemuliaan sebagai Mesias itu. Ya, nah, di sini Yesus letih karena dia adalah memang betul-betul manusia. Wujudnya manusia. Maka dikatakan dalam ayat ini, di situ dia letih oleh perjalanan. Karena itu, seperti manusia lumrah. Kalau letih gimana? Ya beristirahat. Ia duduk di pinggir sumur itu. Nah, kemarin kan sahabat kita pelajari mengapa sih Yesus harus lewat daerah itu. Dan itu kita bahas karena di dalam kemahatauannya dia tahu bahwa dia akan menemui orang ini yang perlu ditolong, wanita Samaria ini. Maka dia harus lewat jalan. Ada tiga jalan untuk melewati kan, lewat tengah, lewat Perea, lewat pinggir pantai dari laut tengah, dan lewat Samaria. Kok dia mau dikatakan dalam ayat yang keempat, ia harus melintasi daerah Samaria. Mengapa harus? Tidak ada yang mengharuskan. Ternyata keharusan untuk harus bertemu dengan orang ini. Karena orang ini nanti akan jadi orang suci. Orang ini akan bertobat. Ya. Maka di situ dia letih oleh perjalanan karena lalu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Ya siang-siang lah, panas-panasnya. Tentulah orang lelah. Jadi dalam kemanusiaan ini Yesus persis seperti kita dalam segala hal. Kemanusiaannya bukan keilahiannya. Ketuhanannya bukan kealahannya. Karena ketuhanan itu adalah gelar kepenguasaan setelah dia diangkat jadi Mesias, dinyatakan sebagai Mesias yang duduk di sebelah kanan Bapa. Ya, jadi jangan campur aduk kealahan Yesus, ketuhanan Yesus, kemanusiaan Yesus, jangan campur aduk. Masing-masing punya tujuannya sendiri, punya maknanya sendiri, dan punya sifatnya sendiri-sendiri. Kalau campur aduk jadi bikin teologi yang ngaco, yang ngawur. Menuduh orang Kristen akhirnya dengan tuduhan yang tidak berdasarkan kitab suci, berdasarkan tahayulnya sendiri, gitu kan?
Terus, 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini akhirnya menjadi salah seorang kudus di dalam gereja ortodoks setelah pertobatannya. Saya ceritakan khusus sendiri karena mungkin banyak saudara tidak tahu itu. Karena kisah ini hanya ada di gereja ortodoks. Ketika dia bertobat akhirnya dibaptis oleh para rasul. Namanya diberi nama Fotini. Baru tahu kan namanya itu? Fotini itu artinya dari kata fos itu terang. Fotini wanita yang diterangi. Diterangi oleh Injil sehingga berubah hidupnya. Dia menjadi martir. Dan akhirnya dia menikah secara baik-baik, menjadi ibu yang baik. Dia punya anak laki-laki dan perempuan. Anaknya laki-laki namanya Victor, lalu diganti Fotinus, laki-laki yang diterangi. Dan Yoses. Dan mereka punya kakak perempuan, saudara-saudara perempuan. Anatois, Foto, Fotida, Paraskevi, Kiriaki. Martir Fotini ini yang adalah wanita Samaria tadi, ini jadi martir, maka akhirnya terkenal sebagai martir Fotini. Ya. Dan itu yang setelah dia ditobatkan, namanya diganti begitu. Dibaptiskan oleh para rasul ya. Pada waktu pemerintahan Kaisar Nero tahun 54 sampai 68 yang menunjukkan kebengisan dan kekejaman yang luar biasa terhadap orang Kristen. Ibu suci Fotini ini tinggal di Kartage. Di Kartago itu di Libya, sekarang ke Libya atau ya daerah Afrika Utara sanalah. Dengan anak laki-lakinya Yoses. Dan tanpa ada rasa takut, dia memberitakan Injil di sana. Anak laki-lakinya yang paling tua, Victor, berjuang dengan penuh keberanian sebagai tentara Romawi melawan bangsa-bangsa barbarian. Dan ditunjuk sebagai komandan dari suatu peloton militer di kota Artalia yang sekarang di Turki. Kemudian Nero memanggil dia ke Italia dan menangkap dia dan menghukum dia karena ketahuan dia Kristen. Si Victor ini. Sebastianus, seorang pejabat di Italia, berkata kepada Victor, "Aku tahu bahwa engkau dan ibumu dan saudara laki-lakimu adalah pengikut Kristus. Sebagai seorang teman, aku nasihatkan kamu untuk menyerahkan kehendakmu kepada kepada kaisar. Karena jika engkau memberitahukan tentang orang Kristen siapa saja yang kamu tahu, engkau akan menerima kekayaan luar biasa. Aku akan menulis kepada ibumu dan saudara laki-lakimu untuk meminta mereka untuk tidak mengabarkan Injil Kristus di tempat umum. Biarlah mereka mempraktekkan imannya secara diam-diam, nggak usah diketahui orang." Victor menjawab, "Aku ingin menjadi seorang pekabar Injil yang mengabarkan iman Kristen seperti ibuku dan saudara laki-lakiku." Sebastianus mengatakan, "Hai Victor, kami semua tahu bahaya apa menunggu kamu, ibumu, dan saudara laki-lakimu." Kemudian Sebastianus tiba-tiba merasa ada suatu rasa sakit yang luar biasa di matanya. Dia tidak bisa berkata apa-apa, dan wajahnya menjadi sedih sekali. Selama 3 hari, dia tergeletak dengan matanya buta. Dan dia tidak dapat berkata apa-apa. Pada hari yang keempat, dia menyatakan, Allahnya orang Kristen itu adalah Allah yang benar, katanya. Victor menanyai mengapa Sebastianus tiba-tiba mengubah pikirannya. Sebastianus menjawab, "Karena Kristus memanggil aku." Langsung saja dia dibaptiskan dan langsung dia sembuh
dari matanya yang jadi buta tadi. Sesudah melihat mukjizat dari jana suci Sebastianus ini, karena akhirnya dia menjadi orang suci, para pembantu dan budak-budak serta pegawainya menyatakan diri percaya kepada Kristus dan mereka dibaptiskan. Akhirnya hal itu dilaporkan kepada Kaisar Nero dan dia memerintahkan agar orang-orang Kristen dibawa kepadanya di Roma. Kemudian Tuhan Yesus sendiri menampakkan diri kepada para pengaku iman itu. Pengaku iman adalah istilah dalam gereja Ortodoks orang yang menderita karena Kristus tapi belum sampai mati. Kalau yang mati demi Kristus itu namanya martir. Ya. Jadi kalau orang masih hidup dan nggak pernah mati Kristus lalu menyatakan dirinya martir, itu ngawur, itu bukan istilah bukan istilah yang benar. Martir itu mati bagi Kristus. Ya. Kemudian Tuhan sendiri menampakkan diri kepada para pengaku iman dan mengatakan, jangan takut karena aku bersama engkau. Nero dan semua orang yang melayani dia akan musnah, kata Kristus kepada orang-orang ini. Tuhan Yesus mengatakan kepada Victor, dari hari ini sampai seterusnya, namamu bukan lagi Victor, tapi Fotinos. Karena melalui engkau, banyak orang akan diterangi dan mereka akan percaya kepadaku. Kemudian Tuhan memberitahu kepada orang-orang Kristen untuk menguatkan dan untuk menghimbau jana suci Sebastianus untuk tetap bertahan sampai akhirnya. Semua ini, bahkan peristiwa-peristiwa di masa akan datang, dinyatakan kepada Bunda Fotini. Dia meninggalkan kota Kartago, disertai beberapa orang Kristen, dan ikut bergabung kepada para pengaku iman di Roma tadi. Di Roma, Kaisar memerintahkan orang-orang kudus untuk dibawa di hadapannya dan menanyai mereka apa mereka betul-betul percaya pada Kristus. Semua pengaku iman itu menolak untuk menyangkal Sang Juru Selamat. Kemudian Nero memerintahkan agar semua bagian-bagian tubuhnya, apa ini namanya, jari dan semua ini, ya, dipotong-potong selama masa aniaya mereka ini. Mukjizatnya, para pengaku iman itu tidak merasa sakit dan tangan mereka tidak dapat dilukai. Nero memerintahkan jana suci Sebastianus, Fotinos, dan Yoses dicungkil matanya dan dipenjarakan. Serta jana suci Fotini dan kelima anak perempuannya, Anatoli, Fotida, Paraskeva, dan Kiriaki, dijebloskan ke dalam penjara istana di bawah perhatian dari anaknya Nero sendiri, namanya Domina. Jana suci Fotini mentobatkan baik Domina maupun semua pembantu-pembantunya kepada Kristus. Jana suci Fotini juga mentobatkan seorang tukang sihir yang telah membawa kepada dia makanan yang diberi racun. 3 tahun berlalu dan Nero mengirimkan ke penjara itu salah satu dari hambanya untuk di penjara juga. Para utusan itu melaporkan kepada dia bahwa jana suci Sebastianus, Fotinos, dan Yoses yang matanya telah dicungkil atau dibutakan menjadi sembuh kembali dan bisa melihat. Dan banyak orang yang mengunjungi dia untuk mendengar khotbahnya, dan justru seluruh penjara itu telah diubah menjadi suatu tempat yang terang benderang dan wangi di mana Allah dimuliakan. Nero kemudian memerintahkan orang-orang kudus itu untuk disalibkan dan tubuhnya yang telanjang untuk dipukuli dengan cemeti. Pada hari yang keempat, Kaisar Nero mengirimkan hamba-hambanya untuk melihat apakah martir-martir tadi masih hidup. Tetapi ketika mereka mendekati tempat penyiksaan itu, para hamba itu justru menjadi buta matanya tiba-tiba.
seorang malaikat Tuhan membebaskan para martir itu dari salib-salib mereka dan menyembuhkan mereka. Para orang kudus itu akhirnya menunjukkan belas kasihannya kepada hamba-hamba Nero yang matanya buta tadi, dan melalui doa mereka, mata mereka dipulihkan juga oleh Tuhan. Mereka yang disembuhkan itu menjadi percaya pada Kristus dan segera dibaptiskan. Nero dalam kemarahannya yang luar biasa memerintahkan agar kulit daripada Bunda Fotini itu dikelupas dari tubuhnya. Dan kemudian melemparkan wanita malang ini ke dalam suatu sumur. Sebastianus, Photinus, dan Yoses diperintahkan kakinya untuk dipotong. Dan mereka dilemparkan ke anjing untuk dimakan. Di sana kemudian kulit mereka juga dikelupas. Saudara-saudara Jana Suci Fotini, saudara perempuannya, juga menderita penganiayaan yang luar biasa. Nero memerintahkan tentara-tentara untuk memotong-motong payudara mereka. Dan kemudian untuk menguliti kulit mereka dari tubuh mereka. Seorang yang ahli dalam kekejaman dan kebengisan. Kaisar itu memerintahkan suatu penghukuman yang amat menyakitkan bagi Jana Suci Fotida. Kakinya diikat di atas pada 2 buah pohon yang telah ditekukkan ke tanah. Ketika talinya dipotong dan akhirnya pohon itu naik ke atas, maka pohon itu memotong-motong atau merusak tubuh terpotong, menjadikan tubuh daripada para martir itu terpotong-potong. Kaisar itu memerintahkan yang lain untuk dipotong lehernya. Jana Suci Fotini diambil dari sumur dan dikunci dalam penjara selama 20 hari. Sesudah ini Kaisar Nero telah membawa kepada Fotini dan memerintahkan orang untuk datang ke Fotini dan menanyakan dia apa dia bertobat, menyesal, dan mau mempersembahkan korban kepada berhala-berhala mereka. Dengan keberanian yang luar biasa, Fotini meludah kepada wajah Kaisar Nero, mengejek dia, katanya, engkau yang paling fasik dari semua orang yang buta. Engkau manusia yang keras kepala dan bodoh. Engkau kira bahwa aku menjadi begitu tertipu oleh keinginanmu sehingga aku setuju untuk menyangkal Kristus Tuhanku. Dan sebagai gantinya aku mau mempersembahkan korban kepada berhala-berhala yang sama butanya seperti engkau itu. Saya sudah mendengar kata-kata seperti itu. Nero memerintahkan agar para martir itu dilemparkan ke dalam sumur lagi. Di sanalah Bunda Fotini menyerahkan nyawanya kepada Allah. Ini terjadi kira-kira tahun 66 Masehi. Di dalam penggunaan gereja ortodoks di Yunani, Jana Suci Fotini atau wanita Samaria ini diperingati pada bulan Februari tanggal 26. Di Konstantinopel ada 2 gereja yang dipersembahkan bagi mengingat Jana Suci Fotini, di mana banyak mujizat terjadi. Khususnya mujizat penyembuhan mata. Kepala dari Jana Suci Fotini dipelihara di rumah biara Grigoriou di Gunung Athos. Jadi saudara sekarang dapat
mengerti kisah utuh dari wanita Samaria ini. Ya. Nah, saya lanjutkan sedikit. Maka datanglah seorang perempuan Samaria dari Yohanes pasal 4 tadi, hendak menimba air. Ya tentunya yang dimaksud air biasa, tapi akhirnya ini menjadi sarana Tuhan Yesus untuk menunjukkan air kehidupan yang sejati, bukan air biasa. Dan ini simbol bahwa manusia selama dalam dunia ini tidak dapat terpuaskan kalau tidak menemukan air itu. Harus selalu cari air. Si Putini ini mencari air itu. Nah, disinilah yang merupakan jembatan bagi Yesus untuk membuka percakapan dengan wanita ini. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ya karena kita melihat Yesus tidak minum juga pada akhir cerita. Ini hanya untuk sarana untuk membuat komunikasi dengan wanita ini. Dari apa yang kita lihat ini, kita melihat Yesus itu sangat revolusioner. Pertama, sebagai seorang guru agama Yahudi yang disebut rabi, menurut hukum Taurat atau hukum di dalam agama Yahudi, seorang laki-laki tidak bisa bertemu perempuan di tengah jalan sendirian lalu ngomong. Itu menjadi skandal. Tapi Yesus begitu revolusionernya, dia tidak peduli dengan hukum semacam itu, sebab bagi dia manusia harus diselamatkan dulu sebelum hukum menghalangi penyelamatan manusia. Kalau mengikuti hukum saja, akhirnya manusianya dibiarkan, wanita ini tidak akan mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu Yesus mendobrak hukum sedemikian rupa, hukum yang tidak relevan lagi bagi keselamatan manusia, agar dia dapat mendekati manusia itu. Tabu tentang laki-laki tidak boleh bertemu dengan perempuan dilanggar demi tujuan yang lebih tinggi, yaitu untuk menyelamatkan manusia ini. Itu yang pertama. Jadi Yesus adalah sangat revolusioner pada zamannya. Yang kedua, ini wanita yang ditolong. Di dalam doa harian laki-laki Yahudi mengatakan, ada doa yang mengatakan, saya kira itu zaman kuno, saya punya buku sembahyang Yahudi, dikatakan, Tuhan, saya berterima kasih bahwa saya tidak Engkau ciptakan sebagai perempuan. Ada kata-kata itu. Saya tertawa waktu saya melihat, oh ternyata masih ada, saya kira itu zaman dulu. Jadi menurut teologi tradisional para orang Farisi, wanita itu lebih rendah dari laki-laki, lebih tinggi dari binatang. Wanita itu lebih rendah dari laki-laki, lebih tinggi dari binatang. Yesus mendobrak pemikiran itu. Wanita punya hak yang sama dengan laki-laki, meskipun fungsinya beda. Maka Yesus tidak memperdulikan apa yang dikatakan tentang wanita. Dia datang kepada wanita ini. Dia ingin menolong pada wanita ini. Maka dia harus melewati ini, karena dia akan menolong wanita ini. Dan akhirnya menjadi contoh bagi pelajaran bagi kita semua, bahwa Injil itu mengangkat derajat wanita. Tidak dibedakan. Perhatian Tuhan, perhatian Allah kepada wanita. Ayat 8. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Jadi waktu itu sendirian. Ya seperti ya mungkin dalam perjalanan mungkin kelompok ini lapar. Yesus tidak punya bekal. Yesus juga butuh makanan. Sehingga mereka ditinggalkan sendiri. Dua orang ini. Yesus sendirian. Ya. Ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan kau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Sudah saya jelaskan kemarin apa sebabnya. Ada permusuhan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Mereka dianggap bidat. Di sini juga kita lihat sikap revolusionernya Yesus. Yesus tidak peduli permusuhan yang ada, tembok yang dibuat oleh rasialisme Yahudi terhadap orang Samaria. Yesus merombak tembok itu, membuat jembatan untuk menunjukkan bahwa bangsa yang dianggap bangsa terbuang,
orang yang dianggap orang yang terpinggirkan, orang yang dianggap bukan umat Allah, itu juga perlu rangkulan dia melalui wanita ini. Jadi sikap Yesus dan sikap-sikap yang sangat revolusioner yang akhirnya menyingkirkan tabu-tabu yang menghalangi manusia untuk mendapatkan kasih Allah. Kasih Allah tidak bisa dibatasi oleh rasialisme. Kasih Allah tidak bisa dibatasi oleh gender. Kasih Allah tidak dibatasi oleh budaya. Dan itu yang ditunjukkan Yesus melalui sikapnya kepada wanita Samaria ini. Ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah." Nah ini mulai sekarang. Tidak lagi berbicara tentang air biasa, tapi berbicara tentang karunia Allah. "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah minta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Nah, seandainya banyak orang tahu Yesus itu siapa, mereka tidak akan merendahkan Yesus, mencela Yesus, meremehkan Yesus. Kenapa? Karena dia sumber kasih karunia itu. Dia yang akan memberikan air hidup itu, ya kan? Bukan air di sumur. Air hidup itu adalah istilah untuk air yang mengalir, gitu loh. Maksudnya. Nah, pikirannya orang ini, air hidup dari mana? Kamu nggak punya timba, gitu. Kalau air dalam sumur itu bukan air hidup, karena diam. Yesus memberikan air hidup yang dimaksud adalah Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Nah, jadi yang disebut sebagai aliran air hidup yang mengalir dari dalam hati, ini bukan air biasa. Nah, orang Samaria ini mungkin masalah agama saja dia nggak peduli. Karena wanita yang tidak bermoral, meskipun pada akhirnya menjadi orang suci. Makanya selalu saya katakan, semua orang kudus punya masa lalu. Semua orang berdosa punya masa depan. Maka jangan mudah merendahkan orang atau menjelekan orang, sebab hidup bisa berubah. Apapun keadaan kita, hidup ini bisa berubah. Jadi dalam Kristus ada harapan. Ada harapan. Yesus menjanjikan kalau percaya kepadaku, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran sungai hidup. Yaitulah Roh Kudus yang memberikan kasih karunia Allah yang bekerja di dalam kita, yang akan membawa kepengudusan kepada kita. Yesus belum dimuliakan, Roh Kudus belum masuk ke dalam hati orang. Roh Kudus sudah berkarya sejak dunia diciptakan pun sudah berkarya. Coba kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah. Roh Allah kan sudah ada kan? Tapi belum masuk ke dalam hati manusia. Gitu loh, itu yang dimaksud. Roh Allah belum datang, dalam arti datang ke dalam hati orang, masuk ke dalamnya. Roh Allah baru datang ketika Yesus dimuliakan. Makanya dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 32-33 itu, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkan. Nah, setelah ditinggikan, dia menerima Roh Kudus yang dijanjikan, yang memang sudah berkarya di dunia, tetapi yang menyalurkan akibat
karya penebusan Yesus itu belum untuk dicurahkan masuk ke dalam manusia. Itu baru sudah dia ditinggikan. Makanya orang-orang perjanjian lama tidak menerima Roh Kudus di dalam hati mereka. Mereka tidak menerima aliran sungai hidup di dalam hati mereka. Karena Roh Kudus datang dari luar, dan itu pun pada orang-orang tertentu, bahkan pada semua orang. Nanti baru sudah Yesus mati, bangkit, naik ke surga, dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, lalu menerima roh yang dijanjikan itu dari Bapa, baru dicurahkan roh itu masuk ke dalam kita untuk menghadirkan Yesus dalam kita, dan itulah yang memberikan air hidup itu. Jadi di sini dari air biasa, wanita ini kan berbicara tentang air biasa. Yesus mengangkat pemahaman wanita ini untuk mengerti makna rohani mengenai air hidup yang tak lain dan tak bukan adalah Roh Kudus itu sendiri. Ya, saya kira itu saja dulu, saudara. Kita sudah belajar dari Yohanes 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan lanjutkan minggu depan ayat-ayat selanjutnya. Tuhan berkati. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.